Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 368. Pokok bahasan 368 adalah prasa hisabi untuk bilangan 3 sampai dengan 10. Sebelumnya 367 dan 366 pokok bahasannya prasa hisabi untuk bilangan 1 dan 2. Nah, edisi ini merupakan edisi Quran. Apa itu prasa hisabi? Prasa hisabi adalah prasa dengan kombinasi kata bilangan dan kata benda. Misalnya ini 3 buku. 3 itu kata bilangan, buku itu kata benda. Jadi 3 buku itu disebut prasa hisabi. 3 buku, 3 itu disebut adat. Adat itu kata bilangan, sedangkan buku itu disebut ma'dud. Ma'dud itu adalah kata benda yang dihitung. Dua konsep yang harus dipahami. Jadi prasa hisabi itu terdiri dari adat dan ma'dud. Nah, sebelumnya kita mempelajari prasa hisabi untuk bilangan 1 dan 2. Misalnya 1 buku. Kalau 1 buku itu bilangan satunya itu di belakang. Bilangan satunya di belakang, bukunya itu, ma'dudnya itu di depan. Jadi prasa hisabi untuk bilangan 1 juga 2 itu mengacu pada struktur ma'dud dulu baru adat. Jadi 3 buku dalam bahasa Arab itu 2 buku dalam bahasa Arab itu buku 2. Jadi strukturnya buku dulu baru 2. 1 buku juga buku 1 ya. Misalnya 1 buku itu kitabun, ma'dudnya dulu baru bilangannya wahidun, kitabun wahidun. Kalau 2 buku kitabani, isnani, kitabani ini di depan baru isnan. Jadi pada edisi ini 368 kita mau melihat prasa hisabi untuk bilangan 3 sampai dengan 10 yang muncul dalam Al-Quran. Ini 3 malam, 3 hari, 4 kesaksian, kemudian 4 hari dan 5.000. Kalau kita lihat 3 malam, 3 hari, 4 kesaksian itu mengacu pada struktur kata bilangan adat dan kata yang dibilang, yang dihitung itu ma'dud. Itu muncul dalam Quran surah 19 ayat 10, surah 2 Al-Baqarah ayat 196 dan seterusnya. Mari kita lihat. Prasa hisabi untuk bilangan 3 sampai dengan 10 merupakan prasa idhafi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kata benda dulu, kata bilangan dulu, baru kata benda itu prasa idhafi. Bandingkan dengan prasa hisabi untuk bilangan 1 dan 2 itu merupakan prasa wasfi, na'at man'ut ya. Na'at man'ut. Simak lagi itu. Kemudian
Frasa hisabi untuk bilangan 3 sampai dengan 10 berstruktur adat plus ma'dud. Adat itu kata bilangan, ma'dud itu kata benda yang dibilang, yang dihitung. Seperti ini. Salah satu kutubin. Salah satu itu adat kata bilangan, kutubin itu ma'dud. Kemudian jenis kelamin adat itu sama dengan jenis kelamin ma'dud. Itu satu poin penting ya. Jadi jenis kelamin adat itu sama dengan jenis kelamin ma'dud. Kalau kita lihat salah satu kata bilangan yang terakhir dengan tamarbutah itu laki-laki, ya. Kutubin itu bentuk tunggalnya, kitabun itu juga laki-laki. Jadi laki-laki. Talasu kata bilangan yang tidak bertamarbutah itu perempuan gitu. Kemudian ma'dudnya darrajatin. Darrajatin itu bentuk jamak dari darrajatun, sepeda. Sepeda itu perempuan. Itu yang maksud dengan ini ya. Kemudian berikutnya adad berperan sebagai mudhaf, tidak bertanwin dan tidak beralif lam. Adad ini kata bilangan yang muncul di awal itu berperan sebagai mudhaf. Mudhaf. Oleh karena itu dia tidak bertanwin. Bukan salah satun tapi salah satu. Bukan salasun tapi salasu. Terus sebabnya mengapa kata bilangan ini salah satu, salah sata, salah sati, salasu, salasa, salati. Tidak bertanwin. Tidak pula beralif lam. Kemudian ma'dud berperan sebagai mudhafun ilaih. Ma'dud, kata bendanya ini, itu berperan sebagai mudhafun ilaih. Dia harus majrur, kutubin, darajatin. Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh ma'dud ini. Yang pertama, dia itu berperan sebagai mudhafun ilaih. Dia berharga lahir kasrah. Kemudian dia jamak. Jadi ma'dudnya harus jamak ya. Jadi kutubin itu jamak dari kitabin. Darajatin itu jamak dari darajatin. Jadi dia berperan sebagai mudhafun ilaih. Dan dia harus jamak dan majrur. Ya. Dan majrur. Kemudian kata bilangan oleh karena dia berperan sebagai mudhaf, maka harakat akhirnya terbuka. Jadi bisa berubah-ubah. Jadi salah satu kutubin bisa salah sata kutubin. Ini bisa salah sati kutubin. Tergantung jabatannya dalam kalimat. Tetapi pada edisi ini kita hanya memuat frasa hisabi saja. Jadi kalimat di mana frasa hisabi itu ditemukan itu kita abaikan, tidak kita muat untuk menyederhanakan analisis ya. Nanti kita inginkan itu. Jadi di sini hanya salah layali. Jadi kalimat di mana frasa hisabinya ditemukan itu tidak kita cantumkan di sini. Coba lihat sendiri dalam mushaf. Ya. Kemudian harakat akhir mudhaf, harakat akhir kata bilangan itu bervariasi. Bisa fathah, falatah, bisa kasrah, falatati, bisa dhammah, arba'u, ya, arba'u. Itu pun kita abaikan di sini. Dalam di sini kita tidak melihat itu, ya, untuk menyederhanakan analisis. Itu
harokat huruf akhir itu tergantung jabatannya dalam kalimat, tergantung jawabannya kalimat. Padahal kalimatnya tidak kita muat ya, tidak kita muat. Itu kita ini kan nanti. Nah, coba lihat mushaf dan coba menduga-duga mengapa salasa kok bukan salasu, kok bukan salasi. Mengapa salasati kok bukan salasatu, kok bukan salasati. Oke. Jadi coba kita lihat contoh-contoh prasa hisabi. Tiga buku mula-mula kita lihat bukunya, makdudnya, lihat jenis kelamin makdudnya. Buku itu kitabun dalam bentuk tunggal ya. Buku itu kitabun itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki maka bilangan yang digunakan juga bilangan untuk laki-laki. Bilangan untuk laki-laki itu salasatun. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan salasun ya. Jadi mulai 3 sampai 10 laki-laki itu berkata marbuthah. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, thamaniyatun, tis'atun dan asyaratun. Perempuan sebaliknya itu tidak bertamar-butoh, tamar-butohnya dihilangkan. 3 perempuan salasun, 4 perempuan arba'un, 5 perempuan khamsun, sittun, sab'atun, thamanin, tis'un, asyrun, sebagainya. Jadi oleh karena kitabun itu laki-laki, maka kita menggunakan bilangan untuk laki-laki. Salah satu bilangan untuk laki-laki, bilangan ini tidak boleh bertanwin ya. Tidak boleh bertanwin dan tidak boleh pulang. Jadi salah satu. Kemudian bukunya itu jamak dari kitabun itu kutubun. Kemudian dia harus majrur kutubin. Jadi 3 buku itu salah satu kutubin. Kemudian 3 sepeda itu kita lihat sepeda itu darajatun itu berakhir dengan tamarbuthah, perempuan. Oleh karena itu kita menggunakan bilangan untuk perempuan. Salasun ini perempuan ini. Dan tidak boleh bertanwin ya oleh karena mudhaf. Jadi salasu ini majrur dan jamak salasu darajatin, 3 perempuan. Jadi dalam bahasa Arab analisis bilangan itu prasa hisabi itu sedikit rumit ya, sehingga orang Arab pun seringkali keliru di situ. Misalnya 3 buku, kadang-kadang mereka katakan salasu kutubin ya, itu rumit. Tapi kerumitan itu perlu dicatat bahwa kerumitan itu bukan rekayasa ahli tata bahasa Arab, bukan rekayasa ahli nahwu ya. Itu ditemukan dalam contoh-contoh frasa hisabi dalam Al-Quran. Sehingga ahli tata bahasa Arab menciptakan dalil-dalil seperti ini dalil-dalil penting ini, itu berdasarkan apa yang muncul dalam Al-Quran. Jadi seharusnya kita senang mempelajari frasa hisabi ya. Oleh karena ada manfaat yang barangkali belum terlihat dalam mempelajari frasa hisabi itu. Kalau itu ciptaan ahli bahasa, kita bisa katakan ini ciptakan ini ahli bahasa, jadi mempersulit saja. Tapi itu bukan, itu ciptaan Allah ya. Jadi ada manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita menekuni frasa hisabi. Frasa hisabi yang ditemukan dalam Al-Quran ini merupakan edisi Quran ini, itu frasa hisabi yang ditemukan dalam Quran
ayat 9, surah 19 ayat 10, surah 2 ayat 196, surah 24 ayat 6, surah 41 ayat 10, surah 3 Al-Imran ya, ayat 125. Mari kita lihat tiga malam. Bagaimana menyatakan tiga malam dalam bahasa Arab? Tiga malam. Kita lihat dulu malamnya. Malamnya itu laki-laki atau perempuan. Malam itu lailun. 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 Jamaknya layalin. Layalun. Jamaknya layalun. Layalun. Ini mufrad. Ini mufrad. Ini jamak ya. Ini jamak. Kemudian apa jenis kelamin lailun? Lailun itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Lailun itu seringkali laki-laki, tapi bisa juga perempuan. Nah, di sini lailun itu muncul perempuan. Oleh karena kata bilangan yang digunakan itu salasa perempuan. Salasun ini kan perempuan. Laki-lakinya salah satu. Jadi tiga malam itu bahasa Arabnya tiga itu salasu. Kita gunakan salasun. Ya, kita gunakan salasun. Tidak bertanya. Salasu. Oleh karena lailun yang digunakan di sini itu lailun yang perempuan. Kemudian jamak dari lailun. Ini kata bendanya maksudnya jamak dari lailun. Jamak dari lailun layalun. Kemudian harus majrur layalin. Salasu layalin. Jadi tiga malam yang muncul dalam surah Al-19 ayat 10 itu salasu layalin. Ini kata pertama itu ma'ruf. Ada kata bilangan. Ini ma'ruf. Jadi strukturnya sama dengan struktur dalam bahasa Indonesia. Tiga dulu baru malam ya. Tiga dulu baru malam. Tiga malam. Layalin. Iya, akhirnya ini salasu layalin. Oleh karena ini harus majrur. Ya sama juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tiga malam itu tiganya dulu. Three nights. Ya, salasu layalin. Itulah yang muncul dalam Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran ini harokat akhir dari salasu itu fathah ya, salasa. Dan itu boleh tergantung jabatannya dalam kalimat. Salasu itu mulaf, sifat mulaf itu harokat akhirnya kan berubah-ubah. Jadi salasa layalin. Kenapa salasa layalin? Nah, kita bicarakan nanti. Atau coba lihat mushaf, coba diskusikan dengan teman, mengapa itu salasa? Mengapa itu salasa? Itu tergantung jabatannya dalam kalimat. Nah, kalimat tidak kita muat, kalimat yang memuat salasa layalin tidak kita cantumkan. Jadi kita tidak bisa melihat jabatannya. Ya. Nah, kalau kalimatnya kita analisis, kalimatnya ada dan memang ada. Nah, itu bisa kita lihat jabatan dari alat ini ya. Apakah mansub, apakah majrur, apakah marfu ya. Oke, nomor dua itu 3 hari. Hari itu bahasa Arabnya yaum.
Yaumul Jum'ah, ada Jum'ah ya. Yaumul. Hari itu yaumul. Jamaknya ayam. Jamaknya ayam. Jadi hari itu yaumun. Yaumun jamaknya ayamun. Hari-hari. Ayamun. Terus tahu itu jamak ya. Oleh karena makhluknya itu jamak. Ayamun. Kemudian langkah berikutnya, lihat jenis kelamin yaumun. Yaumun itu berjenis kelamin laki-laki. Mengapa laki-laki? Oleh karena dia tidak menyandang tanda perempuan. Oleh karena ini laki-laki, maka adatnya laki-laki. Adatnya laki-laki. 3 untuk laki-laki itu salah satu. Ini laki-laki nih. Salasun itu perempuan. Jadi bilangan yang digunakan, bilangan 3 yang digunakan itu salah satu. Dihilangkan tanwinnya ya. Jadi salah satu. Salah satu. Perhatikan, salah satu. Dia tidak boleh bertanwin. Kemudian kita gunakan bentuk jamak. Ayam. Ayam. Dan bentuk jamak ini harus majrur. Ayamin. Itu syarat yang harus dipenuhi. Jamak dan majrur. Nomor 3. Nomor 3. 4 kesaksian. Kesaksian itu syahadah. Kesaksian syahadah. Dia berakhir dengan tamar butuh ya. Syahadah. Syahadatun. Syahadah. Ini kata yang berakhir dengan tamar butuh. Jamaknya, jamak muannas salim. Jamaknya berakhir dengan adun. Syahadah. Jadi begitu kita sampai ke huruf sebelum tafudha itu dipanjangkan syahadah, kemudian tambahkan ta biasa. Syahadatun. Itu disebut jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu berakhir dengan adun. Ternyata biasa. Beda dengan ini. Ini syahadatun tamarrutah. Jamaknya syahadatun. Ingat, syahadatun satu kesaksian. Kalau 2 kesaksian, syahadatani. Syahadatani. Ingat sekaten. Sekaten itu 2 kesaksian. Syahadatani pelesetkan menjadi syahadatani sekaten. Kemudian 4 kesaksian. Kita lihat kesaksian. Kita lihat jenis kelamin kesaksian. Jenis kelamin kesaksian itu perempuan. Perempuan. Oleh karena itu kita harus menggunakan bilangan 4 untuk perempuan. Bilangan 4 untuk perempuan itu arbaun, tidak bertabarrukah. Arbaun. Arbaun. Dan tidak bertanwin ya. Arbaun. Arbaun. Kemudian ma'dudnya itu dijamakkan. Syahadatun, jamaknya syahadatin. Arba'un syahadatin ya, syahadatin. 4 kesaksian. Oke, berikutnya nomor 4. Nomor 4, 4 hari. 4 hari. Kembali ke sini. Yaumun. Hari itu yaum. Yaumun itu bentuk mufrad dari hari. Kemudian bentuk jamaknya ayam.
ayamun, ayamun, jamak ya. 4 hari, 4 hari. Coba lihat, oleh karena ini laki-laki, maka bilangan empatnya juga laki-laki. 4 laki-laki itu arba'atun bersama butoh. 4 laki-laki itu arba'atun bersama butoh. Kalau kalau 4 perempuan arbaun, arbaun ya, arbaun, kenapa arbaun? Oleh karena syahadat itu perempuan. Yaumun itu hari kita gunakan bilangan untuk laki-laki. Arba'a, arba, dihilangkan satu dhamma oleh karena dia tidak boleh bertambah. Arba'atu ayyam sama dengan ini. Kalau 3 hari salah satu ayyamin, kalau 4 hari arba'atu ayyam. Dengan cara yang sama, 5 hari khamsatu ayyam, 6 hari sittatu ayyamin, 7 hari sab'atu ayyam, 8 ayyamin 8 hari, 9 ayyamin 9 hari, 10 ayyamin itu 10 hari. Oleh karena apa? Oleh karena bilangan 3 sampai dengan 10 itu mempunyai sifat atau karakteristik yang sama. Ini 4 kesaksian ada bau syahadatin. Kalau 3 kesaksian, salasu syahadatin. Kalau 7 kesaksian, sabau syahadatin dan sebagainya. Yang terakhir 5.000. Ribu itu bahasa Arabnya alfun. Alfun itu 1.000. Kalau 100 mi'atun. Jamak dari alfun alafun. Ayat panjang lamnya juga panjang, alafun itu 1.000 ya, 1.000. Jadi buku legendaris bahasa Arab itu buku Alfiyah itu dituangkan, disajikan dalam 1.000 bait. Jadi buku-buku kaidah-kaidah tata bahasa dalam buku Alfiyah itu disajikan dalam 1.000 bait. Maka dikatakan Alfiyah, alfun alafun. Alafun itu 5.000. Alfun itu laki-laki. Kalau mi'ah itu 100 itu perempuan, oleh karena berakhir dengan tambah bukan. Tapi kalau alfun itu laki-laki. Oleh karena laki-laki, maka bilangan yang digunakan itu bilangan untuk laki-laki. Jadi bilangan 5 untuk laki-laki, khamsatu. Dia bertambah ya. Khamsatu. Hilangkan satu dhammah, khamsatu. Kemudian ma'dudnya ini berjamak dan majrur ya. Khamsatu alafin. Khamsatu alafin. Tapi di situ muncul khamsati. Ya, khamsati alafin. Kalau kita lihat mushaf, mengapa khamsati? Oleh karena dia didahului oleh harful jar bi. Bi khamsati, oleh karena bi dia majrur, bi khamsati alafin. Bi khamsati alafin. Coba lihat ininya, redaksinya bi khamsati alafin dengan
5.000 minal malaikah, 5.000 malaikah musawwamin, 5.000 malaikat yang diberi tanda, relevan dengan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Jadi dia itu di dibantu oleh 5.000 malaikat, kemudian malaikat itu diberi tanda bi khamsati alafin minal malaikat musawwim. Oke, itulah edisi 368. Berikutnya 369, kita lihat bilangan 6, ya, bilangan 6. Ini bilangan yang digunakan, bilangan yang ditampilkan di sini hanya 3 bilangan, 3, 4, 5, 3, 4. Berikutnya ditampilkan bilangan 6, bilangan 7. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Tekuni ini perasa hisabi ini, ya, tekuni itu, insyaallah kita akan dapat kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.